Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin, wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah. Halaman 25 ya, kitab Idhahul Mahajjah, masuk ke bab yang ke 8, bab yang ke 9, bab fadli tamassuki bis sunnah, bab tentang keutamaan berpegang teguh dengan sunnah. Kita beri judul kajian ini keberkahan berpegang teguh terhadap sunnah. Dan sunnah yang dimaksud adalah sunnah dengan makna yang umum, yaitu sunnah yang dimaksud al-hadyu alladhi kana alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Sunnah yang dimaksud yakni sunnah dengan makna umum, petunjuk Nabi dan para sahabat yang berada di atasnya. Jadi sunnah itu adalah syariat Islam itu sendiri, Islam itu sendiri. Islam yang benar, Islam yang diajarkan, dipraktekkan, dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat. Itu sunnah. Maka kata Imam Al-Barbahari, i'lamu anna sunnata hiyal Islam wal Islam huwa sunnah la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Ketahuilah bahwasanya yang namanya sunnah ya Islam. Islam itu adalah sunnah, tidak akan tegak salah satu dari keduanya kecuali harus kedua-duanya ada. Artinya Islam tidak akan bisa benar sehingga berpedoman terhadap petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muallif di sini membawakan beberapa dalil, ada sekitar ya satu dalil, dua dalil dari Al-Quran, kemudian dari hadis, dari kaul para as-salaf, yang semua dalil-dalil tersebut menunjukkan tentang keutamaan berpegang teguh dengan sunnah. Dan sekali lagi, sunnah maknanya apa? Dengan makna yang umum, itu petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Bukan sunnah dengan makna khusus, karena sunnah juga bermakna hadis. Sunnah bermakna juga hukum-hukum syariat yang tidak harus dilakukan. Sebagaimana dalam ilmu usul, sunnah itu ma'amara bihi syari' la ala wajhil ilzam. Setiap yang diperintah oleh syariat, pensyariat oleh agama namun tidak harus dilakukan, nah, itu namanya sunnah ya. Ada lagi sunnah menurut ulama ahli hadis. Apa arti sunnah menurut ulama ahli hadis? Sunnah ya hadis itu sendiri, yaitu ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn au sifatin khuluqiyatan kanat au khalqiyah. Yaitu apa-apa yang disandarkan kepada Nabi, semua yang disandarkan kepada Nabi, baik perkataan beliau, perbuatan beliau, persetujuan beliau, dan sifat, baik sifat fisik atau sifat akhlak. Jadi sifat Nabi ada dua, ada sifat fisik, sifat khalqiyah atau sifat khuluqiyah. Sifat khalqiyah fisik beliau ya, badan beliau, wajah beliau, rambut beliau, itu fisik. Dan ada kitab yang bagus dalam masalah itu, namanya kitab Syama'il Al-Muhammadiyah karya Imam At-Tirmidzi rahimahullah, yang sempat dibahas oleh guru kita Ustadzuna Abu Ibrahim, disyarahkan oleh beliau, dan sekarang dikaji di Masjid Ar-Rahmah Bangil. Kitab itu Syama'il Al-Muhammadiyah, ini karakteristik Rasulullah, dan itu sangat gamblang. Imam Tirmidzi membawakan dalil-dalil ini bagaimana fisik beliau, bagaimana akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau membaca kitab itu seolah-olah kita telah bertemu dengan Rasulullah, maka bisa jadi terbawa mimpi jemaah. Maka kalau kita ingin mimpi ketemu Nabi, di antaranya ya baca
karakter beliau, terbayang nanti sehingga terbawa dalam mimpi. Biasa begitu. Ya. Jadi mimpi ketemu Nabi itu tidak ada amalan khusus, tidak ada sholat ketemu Nabi, ya. Sholat malam Jumat sekian rakaat, lalu menyambat nabinya berapa puluh kali, nggak ada begitu. Tapi kita dengan membaca sejarah beliau, apalagi karakteristik beliau, kita akan tahu. Dan juga supaya para jemaah sekalian membaca kitab seperti itu, supaya ketika kita membaca kitab itu dan tahu bagaimana fisik beliau, ketika kita mimpi, kita bisa timbang itu mimpi kita betul apa tidak. Kalau misalnya ketemu Rasulullah dalam mimpi, ternyata Rasulnya botak misalnya kepalanya, maka bukan Rasul. Tapi itu pasti atau bisa jadi Son Gokong atau Solin yang kita lihat, bukan Rasulullah. Karena Rasul dalam hadisnya apa? Rambutnya panjang, sebahu atau sedaun telinga beliau. Ya. Kalau ada orang bisa jadi itu tipu daya syaitan. Disangkanya Rasul dalam mimpi, ternyata dia bukan, karena tidak tahu ciri-cirinya. Maka orang kalau mengaku bertemu Nabi dalam mimpi itu timbang dengan atau beri 3 pertanyaan. Pertama, betul tidak kamu mimpi ketemu Nabi? Kalau betul, sebutkan bagaimana ciri fisik beliau. Misalnya nggak ada jenggotnya, berarti bukan Rasul. Gundul nggak ada jenggotnya, oh bukan Rasulullah. Rasul itu rambutnya panjang juga ada jenggotnya, Rasulullah. Terus yang ketiga, nyuruh apa Rasul dalam mimpi itu? Kalau nyuruh sholat subuh jadi 7 rakaat, berarti itu kadzab, itu setan, iblis. Nyuruh sholat 7 rakaat. Sekalian cek mantap kayak sholat ini kayak senam pagi mesisan misalnya. Lah, itu kadzab, dusta itu. Ya, jadi 3 timbangan itu. Taib, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di sini mu'alif memberikan penjelasan kepada kita dengan dalil-dalil bahwa begitu berkah seorang beragama dengan berpegang dengan sunnah. Di antara keberkahan yang beliau bawakan di sini, pertama di surah Ali Imran ayat 31-32. Beliau mengatakan, qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ini dalil pertama yang menunjukkan keberkahan berpegang teguh dengan sunnah. Yang pertama, Allah Ta'ala berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan Muhammad, jika kalian memang benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka syaratnya ikuti aku. Ya, ikuti aku maknanya berpegang dengan sunnah. Tadi kan disebutkan sunnah itu petunjuk Nabi. Berpegang yakni maknanya apa? Berpegang maknanya di sini yakni meneladani beliau, mengikuti, ittiba. Jadi al-mutamassik maknanya juga al-mutabbi', ittiba. Kepada aku, kepada Rasul maksudnya. Nah, apa berkahnya kalau kita ittiba kepada Rasul? Yuhibbukumullah. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. yakni Allah akan mencintai kalian. Nah, ini yang penting. Allah mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mendapat cinta Allah para jemaah ini suatu keberkahan dalam hidup seorang hamba, kecintaan Allah ya. Dan para ulama mengatakan asy-sya'nu laisa asy-sya'nu an tuhib, innama asy-sya'nu an tuhab. Saya ulangi, kata para ulama, laisa asy-sya'nu an tuhib wa innama asy-sya'nu an tuhab. Tidak penting engkau mencintai, yang penting itu engkau dicintai. Banyak orang ngaku cinta Allah, cinta Rasul, cinta Allah, nggak penting ikhwan. Yahudi, Nasrani, orang kafir ngaku cinta Allah, bahkan ngaku sebagai anaknya Allah yang dicintai oleh Allah. Tapi kalau ngaku nggak penting, yang penting bagaimana Allah cinta kepada kita. Di antara salah satunya adalah dalam ayat ini. Makanya ayat ini kata Imam Ibnu Katsir, kalau kita baca tafsirnya dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dan banyak tafsir yang lain sama ketika menjelaskan ayat ini, bahwa ayat ini sebagai barometer ujian. Ayat ini
Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kata Imam Ibnu Katsir, hadhil ayal karimah hakimatun ala kulli man idda'a mahabbatallah wa laysa huwa ala tariqatil muhammadiyah. Ayat yang mulia ini sebagai barometer, sebagai pemutus penghukum bagi siapa orang yang ngaku cinta Allah namun bukan di atas jalan Nabi Muhammad, bukan jalan Muhammadiyah. Muhammadiyah itu maksudnya jalan Nabi Muhammad, ya. Fa innahu kadzibun fi da'wah, maka dia berarti kalau ngaku cinta Allah tapi enggak ngikut Rasul, enggak ittiba kepada Rasul, menjauhi sunnah Rasul, kata Imam Ibnu Katsir, fa innahu kadzibun fi da'wahu, maka dia itu dusta dalam pengakuannya, ya. Hatta yattaba'a asy-syar'al muhammadiyah, sehingga dia mengikuti syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Imam Ibnu Katsir membawakan hadis, jemaah. Kata Imam Ibnu Katsir, jadi sehingga dia ikuti syariat Nabi Muhammad, sunnah Nabi Muhammad, wa dinan nabawi, agama Nabi Muhammad, fi jami'i aqwalihi wa ahwalihi, dalam semua perkataan dan keadaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama sabata fi sahih, sebagaimana kata Imam Ibnu Katsir dalam hadis sahih. Lihat bagaimana fikihnya Imam Ibnu Katsir, kedalaman fikih beliau ketika beliau menjelaskan ayat ini sebagai pemutus bagi yang ngaku cinta Allah, ngaku cinta Rasul tapi tidak di atas jalan Rasulullah, maka dusta dalam pengakuannya. Lalu Imam Ibnu Katsir membawakan hadis Nabi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ini hadis yang sering dibawa-bawakan oleh para ulama ahli sunnah. Barang siapa yang beramal suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Jadi ini yang disebut dengan bid'ah. Jadi orang yang ngaku cinta Allah, cinta Rasul tapi mengamalkan bid'ah berarti dusta dalam pengakuan cintanya. Tuh. Kalau menurut Imam Ibnu Katsir dibalik, justru orang yang berbuat bid'ah itu orang tanda tidak cinta Rasul. Karena kalau betul-betul cinta Rasul, cinta Allah, pasti akan ittiba kepada sunnah, bukan malah melakukan bid'ah yang tidak dicontohkan, yang tidak diperintahkan, ya. Oleh karena itu di ayat ini kesimpulannya apa? Bahwa ittiba kepada sunnah, berpegang teguh dengan sunnah, tahsilul mahabbah wal maghfirah min Allah. Ini kesimpulan dari ayat ini. Orang yang ittiba kepada sunnah, berpegang dengan sunnah, akan mendapatkan al-mahabbah wal maghfirah, ampunan dari Allah. Jadi jamaah sekalian, orang yang subhanallah, kita kadang-kadang mungkin tidak merasa ketika seorang ittiba dalam sunnah, mengagungkan, mengamalkan sunnah, ternyata dosa-dosanya berguguran terus. Dosa berguguran dengan sebab ittibanya kepada sunnah. Ini tanpa kita sadari, jemaah. Di antara sebab mendapat ampunan Allah ketika seorang berpegang dengan sunnah tadi. Maka nanti akan dibawakan dalil-dalil dari para salaf, perkataan dari para as-salaf tentang pentingnya berittiba kepada as-sunnah ini. Mu'alif kemudian membawakan dalil yang kedua, yang dalil ini pun menunjukkan tentang ampunan. Jadi istilahnya dalil ini menguatkan dalil pertama, surah Thaha ayat 82. Wa qala ta'ala wa inni laghaffarun, dan sungguhnya aku, kata Allah, laghaffarun, benar-benar mengampuni atau maha pengampun, liman taba wa amana. Perhatikan nanti segi pendalilannya. Bagi yang taba bertobat, wa amana beriman, wa amila salihan beramal saleh. Perhatikan summa tada. Yang digaris bawah di sini summa tada. Kemudian tetap berada di atas jalan petunjuk. Ya. Sungguhnya aku benar-benar maha pengampun, kata Allah, bagi yang taubat, beriman, amal soleh. Yang keempat ini loh, summah tada, kemudian yang dia tetap di jalan petunjuk. Nah, ditafsirkan oleh Sa'id bin Jubair di dalil yang ketiga. Apa kata Sa'id bin Jubair tentang makna summah tada? Summah tada ay lazim sunnah. Summah tada artinya berpegang dengan sunnah. Lagi-lagi orang yang berpegang dengan sunnah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam
tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, Imam Ibnu Katsir pun membawakan perkataan Sa'id bin Jubair, dan Sa'id bin Jubair ini termasuk ulama tafsir dari kalangan tabi'in, murid seniornya Ibnu Abbas, seorang penafsir penafsir ulung, ya, yang telah didoakan Nabi, Allahumma alimhu at-ta'wil, ya Allah ajarkan Ibnu Abbas ta'wil, yakni tafsir. Nah, Imam Ibnu Katsir membawakan perkataan Sa'id bin Jubair. Apa makna summa tada? Ai istaqama ala sunnati wal jamaah. Subhanallah, ya. Jadi lafaz sunnah wal jamaah ini bukan lafaz baru sekarang kita dengung-dengungkan, tidak. Tapi lafaz yang sudah disebutkan, diucapkan oleh lisan Nabi Muhammad, termasuk lisannya para ulama ahli tafsir dari kalangan sahabat, kalangan tabi'in. Sebagaimana kemarin ketika Allah berfirman, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, yauma tabyaddu wujuh ahli sunnah wa taswaddu wujuh ahli bid'ah. Yani saat putih bercahaya wajah ahli sunnah, dan saat hitam legam wajah cahaya yakni ahli bid'ah. Diungkapkan, termasuk Sa'id bin Jubair, makna summa tada yakni kemudian menetapi jalan kebenaran, yakni menetapi jalan sunnah wal jamaah. Yani sunnah wal jamaah maknanya petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang bersatu di atas kebenaran, ya. Baik. Kemudian yang keempat, wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, al mutamassiku, orang yang berpegang teguh, bisunnati, dengan sunnahku, inda ikhtilafi ummati, ketika umatku berpecah belah. Berselisih maksudnya adalah masalah pemahaman agama. Makanya dalam kondisi berselisih, kondisi bingung, umat berpecah belah, semua ngaku pendapatnya yang benar, golongannya yang benar, maka Nabi memberikan solusi, fa'alaikum bisunnati faman ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati. Siapa yang hidup sepeninggalku maka dia akan mendapati apa? Perselisihan yang bukan sedikit, ikhwan. Kalau pecahnya kepada 2-3 golongan enggak terlalu berat mungkin, tapi ini sampai kepada puluhan golongan, aliran, pemahaman agama Islam ini, maka menjadikan bingung, berat bagi orang awam, sehingga dia terseok-seok dalam pemahaman, bingung dia. Namun Nabi memberikan solusi, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafar rasyidin al-mahdiyyin min ba'di 'adhu 'alaiha bin nawajid, dan seterusnya, ya. Pegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah para khalifah yang 4 yang mendapat petunjuk. Pegang teguhlah dia, gigit dengan gigi geraham, ya. Lalu Nabi katakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Maka hati-hati, jauhi kalian perkara yang diadakan dalam urusan agama. Perkara yang diadakan yang wajib kita jauhi itu dalam urusan agama, cuma. Artinya praktis, gampang, yang Nabi kerjakan, yang Nabi lakukan, yang Nabi yakini dalam dalil-dalil itu kita lakukan. Yang tidak dilakukan Nabi, tidak dilakukan oleh imam yang 4, maka tinggalkan. Karena ibadah hukum asalnya terlarang, sehingga datang dalil yang memerintahkannya. Ya, al-aslu fil ibadah al-mamnu wal hadar hatta yati dalil ala masyru'iyatiha. Hukum asal ibadah itu terlarang sehingga datang dalil yang mensyariatkannya. Maka kalau dalam urusan ibadah yang wajib tanya dalil itu bukan yang melarang-larang. Jangan ditanya dalil yang melarang-larang, jangan sholat ini, jangan sholat itu, jangan zikir ini, jangan sholawat ini, jangan dilarang, jangan ditanya dalil. Yang ditanya dalil yang mengadakan. Beda dengan urusan-urusan dunia, yang wajib tanya dalil itu yang melarang-larang tuh tanya dalil. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini larang, ini haram, ini haram. Dalam urusan dunia. Karena urusan dunia asalnya halal hatta ya'ti dalil ala tahrimiha, sehingga datang dalil untuk pengharamannya, ya. Jadi jangan dibalik. Urusan agama tanya
dalil yang mengadakan, yang memerintahkan dalam urusan dunia, tanya dalil itu bagi orang yang melarang-larang. Taib. Kembali kepada hadis ini. Al-mutamassik bi sunnati inda ikhtilafi ummati, perhatikan ganjarannya. Ujiannya kal qabidi 'alal jamri, seperti menggenggam kal qabid, memegang bara api. Ini isyarat jemaah betapa beratnya orang yang berpegang teguh dengan sunnah di saat banyaknya penyimpangan-penyimpangan, sehingga yang berpegang teguh dengan sunnah itu dianggap aneh di tengah-tengah masyarakat karena saking banyaknya penyimpangan. Sekarang jamaah sekalian, perempuan pakai celana pendek, celana kolor lah, perempuan itu tidak masalah, tidak risih, dan orang juga tidak akan mencibir, tidak akan nyinyir. Tapi ketika ada wanita muslimah tertutup rapih auratnya, justru merasa aneh. Di aliran apa? Aneh itu aliran apa? Tapi yang pakai celana pendek itu tidak nanya aliran apa ini. Kan aliran Korea itu, betul tidak? Perempuan pakai celana pendek alirannya apa? Aliran Korea dia. Niru-niru Korea, niru-niru Demi Moore. Tahu gak? Kenal antum Demi Moore? Tapi giliran wanita muslimah menutup aurat sempurna, juritanya ini aliran apa? Ya aliran Islam. Aliran Islam saja begitu, menutup aurat. Namun demikian sunnatullah jemaah. Makanya Nabi telah mengkabarkan jauh-jauh sebelumnya bahwa orang yang berpegang dengan sunnahku, namun kapan itu? Indah ikhtilafi ummati, ketika umatku berpecah belah dalam pemahaman agama, kal qabid 'alal jamr, seperti berpegang dengan bara api. Nah, di dalam hadis-hadis yang lain yang tidak tercantum di sini, antum bisa lihat itu disebutkan ganjarannya. Kalau Nabi di sini dalam hadis yang dibawakan oleh mu'alif tidak disebut ganjarannya. Di dalam hadis yang lain disebutkan ganjarannya, ikhwan. Disebutkan dalam hadis, al-mutamasik fihinna yawma idzin bima antum alaihi ajru khamsin. Perhatikan. Dan pahalanya itu yang berpegang dengan sunnah, laksana menggenggam bara api saat itu pahalanya adalah pahala 50 orang, kata Nabi. 50 orang. Para sahabat tanya, ya Rasul, ajr khamsin rojilan minna au minhum? Ya Rasul, itu pahala 50 itu 50 orang. Apa 50 orang di kalangan kami para sahabat atau di kalangan mereka sendiri? 50 orang, yakni satu orang beramal dapat 50 orang jatah pahala. 50 siapa? Apa kata Nabi, ikhwan? Bal ajru khamsina minkum. Kata Nabi, tidak, bahkan 50 orang ganjaran kalian para sahabat. Subhanallah. Jadi kita yang beramal sekarang ini berpegang sunnah, sabar dalam sunnah, pahala 50 orang sahabat. Bukan ini maksudnya pahala loh jemaah. Seperti sholat setelah syuruk ya, sholat 2 rakaat, sholat duha awal waktu, itu pahalanya seperti apa? Seperti haji umroh. Pahala saja, bukan seperti haji umrohnya. Pahala. Jadi tidak boleh seorang muslim, kalau gitu Ustaz saya nggak usah ke Mekah. Terus duit pakai apa? Duit tak pakai makan-makan ya wis. Lumayan ke Mekah 30 juta umrah. Terus umrohnya apa? Cukup sholat 2 rakaat saja katanya. Lah nggak cukup itu, harus dia kalau mampu harus ke Mekah. Itu sekedar pahala, ikhwan. Sama halnya orang yang sholat subuh berjamaah di masjid. Sholat subuh seperti pahala tahajud semalam suntuk. Kalau sholat isya berjamaah seperti sholat separuh malam. Pahala saja, pahala tahajud. Nah, sama halnya orang berpegang teguh di atas sunnah. Sabar ketika dia berpegang di atas sunnah saat banyak perselisihan kaum muslimin. Perselisihan, pemahaman, perpecahan. Itu 50 pahala sahabat Rasulullah. Bukan berarti kita mengalahkan sahabat, tidak bisa. Tidak mungkin, mustahil seorang muslim hidup di zaman setelah sahabat bisa mengalahkan keimanan sahabat, amaliyah sahabat, tak bisa. Jadi hanya pahala saja. Ya. Jadi dalam hadis yang lain kata Nabi, yati 'alan nas zamanun, akan datang kepada manusia suatu zaman, as-sabir fihim 'ala dinih, yang bersabar di tengah-tengah mereka terhadap agama,
yakni bersabar dalam berpegang teguh dengan agama, maksudnya dengan sunnah. Kal qabid 'alal jamr, maka itu seolah berpegang di atas atau menggenggam bara api. Dalam lafaz yang lain, inna min waraikum ayyamas sabr, sesungguhnya di belakang kalian, jadi nanti zaman kalian itu ada hari-hari yang as-sabru fihinna, yang sabar di hari-hari tersebut, misrul qabdi 'alal jamr, seperti memegang bara api. Ini menunjukkan besarnya pahala orang yang berpegang teguh di atas sunnah. Makanya di sini antum cantumkan, karena di dalam hadis yang dibawakan oleh mu'alif enggak menyebutkan pahalanya. Cuman ma'ruf, diketahui oleh para penuntut ilmu bahwa hadis ini ada riwayat-riwayat yang lain lafadznya demikian, disebutkan pahalanya. Lil mutamasik fihinna yawma idzin bima antum alaihi ajru 50, ya, pahala 50 orang. Taib. Kemudian yang kelima, an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, antumul yauma, kalian pada hari ini, kata Rasul, ala bayyinatin min rabbikum. Jadi Rasul bersabda ke hadapan para sahabatnya, kalian hari ini, yakni para sahabat, ada di atas petunjuk Rabb kalian, yakni di atas hidayah, petunjuk, di atas Islam yang hak, yang benar. Dan sifatnya apa? Perhatikan, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini sifat para sahabat Rasulullah. Maka nanti mu'alif mengatakan kepada kita bahwa di antara faedahnya, tanda-tanda ahli sunnah itu adalah dia amar ma'ruf nahi munkar, yakni memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dan tidak boleh cuman amar ma'ruf saja, tidak boleh dipisahkan, ikhwan. Tidak boleh amar ma'ruf saja, tapi harus nahi munkar, memerintah yang baik, kebaikan-kebaikan, dan juga melarang kemungkaran. Kebaikan yang paling baik adalah beribadah hanya kepada Allah, dan kemungkaran paling mungkar adalah kesyirikan. Makanya kalau kita melarang orang berbuat syirik, ini dalam rangka menunaikan perintah Allah yang menjadi ciri khasnya ahli sunnah, yaitu melarang kemungkaran, melarang kesyirikan, melarang kebid'ahan. Tidak boleh orang berbuat syirik, tidak boleh kaum muslimin beribadah kepada selain Allah, tidak boleh kaum muslimin melakukan amal-amalan meyakini kebid'ahan, meyakini sesuatu yang tidak diyakini Rasul, mengamalkan sesuatu yang tidak diamalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kemungkaran, dosa-dosa yang lain. Jadi urutan dosa itu pertama kesyirikan, kekufuran, itu sama, kesyirikan, kekufuran, yang konsekuensinya orang bisa keluar dari agama. Itu kemungkaran tingkatan pertama. Tingkatan kedua kebid'ahan, ini perkara yang diadakan dalam agama. Bid'ah ini jamaah bedanya dengan maksiat. Kalau maksiat belum tentu bid'ah, tapi kalau bid'ah pasti maksiat. Dan bedanya lagi, kalau maksiat semua orang tahu kalau itu dosa, tapi kalau bid'ah tidak terasa kalau itu dosa, bahkan justru berkeyakinan sebaliknya, bahwa perbuatan bid'ah itu adalah ibadah. Ibadah, karena bid'ah itu terjadi pada ibadah memang. Bid'ah itu tidak minum khamar, bukan berzina bid'ah itu, tapi bid'ah itu sholat, bid'ah itu puasa, bid'ah itu baca Quran, bid'ah itu dalam agama. Makanya orang yang awam bingung, bagaimana kok sholat kok dilarang, bagaimana baca Quran kok dilarang. Ini padahal baca Quran, padahal yang dilarang bukan baca Qurannya, bukan sholatnya, tapi mengada-ada tata cara baca Quran, atau mengada-ada sholat tertentu yang tidak dicontohkan, seperti sekarang sholat raghaib di bulan Rajab ini nih. Ada yang namanya sholat raghaib, yaitu sholat di malam Jumat pertama, dan bagusnya hari Kamisnya siangnya berpuasa. Jadi Kamis siangnya puasa, nanti malamnya tuh malam Jumat pertama bulan Rajab, sholat 12 rakaat antara maghrib dan isya. Nah, yang kita larang bukan sholatnya, tapi menetapkan waktu malam Jumat pertama. Ini butuh dalil.
menetapkan 12 rakaat antara maghrib isya ini butuh dalil. Itu yang tidak boleh. Kalau tidak boleh berarti haram melakukan sholat tersebut. Jadi bukan sholatnya. Kalau sholat tahajud monggo, sholat tahajud, sholat duha, sholat yang jelas-jelas sunnahnya. Makanya kata Imam An-Nawawi, wahatani sholatani, dan dua sholat ini itu sholat alfiyah, sholat 100 rakaat di malam nisfu Sya'ban, dan sholat 12 rakaat sholat raghaib di malam Jumat pertama bulan Rajab. Wahatani sholatani bid'atani munkaran qabihatani. Dua sholat ini dua sholat yang bid'ah munkar, lagi jelek melakukannya itu jelek, bukan berpahala, malah dapat dosa. Di situ bedanya bid'ah dengan maksiat. Jadi kalau bid'ah pasti maksiat, tapi kalau maksiat belum tentu bid'ah. Kalau maksiat pasti semua orang tahu. Makanya kalau maksiat iblis lebih suka, iblis lebih cinta kepada bid'ah daripada maksiat. Karena kalau maksiat semua orang tahu, semua pasti akan ditobati. Itu rata-rata demikian. Tapi kalau orang jatuh pada bid'ah, rata-rata nggak mau tobat, bahkan ingin bid'ah itu dibawa mati. Makanya kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, al bid'atu ahabu ila iblis minal ma'siyah li'anna al ma'siyah yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Iblis lebih suka kepada bid'ah daripada maksiat, karena maksiat itu ditobati oleh orang, namun bid'ah tidak ditobati. Iblis kan suka kalau orang mati itu tidak tobat. Iblis suka kalau orang mati itu tidak membawa iman Islam. Iblis suka orang mati itu di atas kesesatan, itu iblis. Maka di situ jamaah ya. Jadi jangan alergi mendengar kata-kata bid'ah, justru harus pelajari supaya kita tidak jatuh ke dalamnya. Apa itu bid'ah? Ya, jangan alergi. Sampai-sampai ada panitia pengajian itu, Ustaz tolong Kak nanti ngaji jangan ngomong bid'ah, jangan ngomong syirik. Terus aku ngomong apa? Kalau ngomong jemaah misalnya berbakti orang tua, semua ngomong sudah. Semua ngomong bakti orang tua, kematian, sedekah, semua ngomong. Lalu kalau nggak ada yang ngomong ini syirik, ini bid'ah, lalu bagaimana nasib umat jemaah sekalian? Yang Nabi wanti-wanti terus setiap khutbah beliau, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Nabi tiap Jumat diulang-ulang. Ya. Taib, jadi ciri khas karakter ahli sunnah para sahabat dahulu apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dan tidak boleh dipisah. Karena jemaah sekalian, kalau sekedar ta'muruna bil ma'ruf ini gampang, tidak beresiko. Orang kalau cuma ngajak saja kepada kebaikan, nggak ada tantangan, ikhwan. Orang preman yang sedang genjereng-genjereng gitaran itu kalau diajak sholat nggak marah dia. Ayo sholat, nggak marah. Itu amar ma'ruf. Jadi amar ma'ruf itu tidak beresiko. Yang beresiko itu nahi munkar, melarang-larang lu, nggak boleh iki, nggak boleh itu, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Akhirnya apa? Jawabannya, lu kabeh kok dilarang, agama kok yang ngelarang kabeh, kan gitu akhirnya. Dilarang syirik, dilarang bid'ah, dilarang maksiat. Ya, cuman ngejar ayo sholat, mari bertauhid, orang nggak marah, tapi jangan syirik, ini bid'ah, dijelaskan demikian baru nggak terima. Tapi kalau mari bertauhid, apa tauhid maksudnya? Nyembah Allah semata, masih belum marah itu. Tapi jangan syirik, nah ini syirik. Ya, beribadah kepada selain Allah. Seperti zaman sekarang kita sering lihat ya, sekarang ini fenomena sering itu muslimah yang melakukan, mengirim sesajen ke laut, merarung ke laut, yang sedekah laut disebutnya. Lah itu kaum muslimin yang melakukan. Saudara kita itu, apa kita tega jemaah? Makanya kita itu tidak mau masuk surga sendirian. Kan orang ya mengkapling surga, justru kita tidak mengkapling surga, justru kita ingin ngajak orang itu jangan berbuat syirik supaya surga itu tidak diharamkan. Karena orang berbuat syirik jamaah dan mati tidak tobat dari kesyirikan, surga itu diharamkan selamanya. Surga Allah haramkan bagi orang berbuat syirik, dan Allah mengharamkan rahmatnya, ampunannya bagi orang berbuat syirik tidak bertobat ketika matinya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Jadi kalau kita melarang syirik kepada saudara kita karena dasarnya cinta, ingin masuk surga itu sama-sama, bukan kita meneraka-nerakakan orang justru.
Ketika katanya dolalah finnar 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 finnar, loh kok ponisnya neraka neraka. Loh itu kita memberitahukan kalau itu berbahaya, bisa terancam dengan neraka. Maka mari tinggalkan supaya kita masuk surga bersama-sama kaum muslimin yang lain. Ya. Maka kata para ulama, arhamun nas wa a'lamun nas lil haq adalah ahli sunnah. Jadi ahli sunnah itu arhamun nas, orang yang paling penyayang kepada makhluk, wa a'lamuhul bil haq, dan yang paling mengerti kebenaran, ahli sunnah. Maka mereka mengerti kebenaran dan mengajak manusia untuk apa? Untuk selamat dunia akhirat dari segala bentuk-bentuk yang akan membinasakan berupa kesyirikan, kebid'ah dan seterusnya. Maka tidak salah juga kalau orang mengatakan dakwah ahli sunnah dakwah yang selalu dikit-dikit ngomong syirik, dikit-dikit ngomong bid'ah. Memang benar, karena itulah perkara penting dalam hidup jemaah. Maka terus disampaikan, ya. Terus wa tujahiduna fi sabilillah, kata Nabi, kalian sekarang di atas petunjuk Rabb kalian berjihad di jalan Allah. Jadi karakter ahli sunnah berjihad. Maka keliru kalau ada orang mengatakan ahli sunnah tidak mau jihad. Justru jihad, namun jihad yang benar, jihad dengan syarat-syaratnya. Jihad itu harus bersama ulil amri. Tidak boleh jihad sendirian. Gak ada istilah jihad sendirian, tidak ada dalam syariat. Gak ada kacamata jihad sendirian. Jihad itu bersama ulil amri, ada yang mimpin jemaah. Dan jihad dua macam kan, jihad ofensif, jihad defensif. Jihad menyerang, nah ini juga harus yang paling penting dengan ulil amri. Jadi tidak boleh jihad sendiri. Sekarang kan banyak atas nama jihad, ngebom sana ngebom sini. Yang herannya bahkan di Cirebon, di tempat kami dulu itu masjid dibom, alasannya berjihad. Mereka serang aparat karena memang dia orang-orang khawarij yang mengatakan pemerintah kita ditogut dan aparat juga adalah apa? Bentengnya togut, maka mereka serang aparat dulu. Karena itu kata mereka bentengnya para togut itu. Sehingga melakukan aksi-aksi penyerangan kepada kantor-kantor polisi, markas-markas tentara diserang. Karena memang mereka berkeyakinan pemerintah dan kroni-kroninya yang notabene dia adalah para aparat-aparat, dia orang-orang kafir yang halal darahnya. Jangankan subhanallah mereka para pemerintah, ya, jangankan para pemerintah penguasa dan para aparat, hatta keluarganya sendiri jemaah, kalau mereka tidak ikut gabung kelompoknya, tidak berbaiat kepada amir, kepada imamnya, hatta keluarganya sendiri, bapaknya, ibunya, saudaranya itu dikafirkan. Cuman tidak dibunuh saja. Kenapa? Masih punya rasa tidak dibunuh saja, padahal harusnya dibunuh juga itu. Cuman nggak mau bunuh, tapi kafirnya kafir. Makanya di Malang itu ada seorang perempuan umur 38 tahun jemaah. Ini adiknya cerita ke anak, katanya dia sudah nikah, padahal keluarganya ada nggak beritahu. Nikahnya lewat apa? Lewat telepon. Kenapa nikah nggak beritahu walinya? Lo bagaimana walinya kalian? Mau kalian sudah kafir, tidak bisa kafir menjadi wali. Jadi walinya itu siapa? Ustadznya. Mungkin kawinnya pun sama ustadznya, mungkin. Terus ditelusur, punya telusuri, ternyata jemaah ngaji melalui WhatsApp selama 8 bulan kepada kelompok itu. Yang dia bangga, ustadz-ustadz kami sudah dipenjara sekarang katanya. Itu ustadznya ada di Nusa Kambangan, ada yang di Malang dipenjara. Waliyadzubillah. Jadi mereka bangga. Maka perjuangan mereka katanya apa? Untuk menghancurkan togut, dan togut dalam tanda kutip satu saja, itu penguasa zalim. Penguasa zalim. Padahal kalau kita ngaji, kok togut itu banyak macamnya. Segala bentuk yang disembah selain Allah adalah togut, ya. Segala bentuk yang disembah selain Allah selama dia ridha itu disebut togut. Taib. Jadi berjihad. Summa tadhar fikumu sakratani. Kemudian kata Nabi, nanti di tengah-tengah kalian akan muncul sakratani, dua bentuk sakarat, yang maksudnya kebinasaan, ya. Sakarat itu artinya sesuatu kelemahan, kebingungan, itu sakarat. Apa sakarat yang pertama? Yang pertama sakaratul jahli wa sakaratul hubbil aish. Yang pertama sakarat kejahilan, ya. Jadi Nabi menyebutkan kebodohan itu sakarat itu.
yakni kematian umat Islam jahil terhadap syariat agamanya, itu menunjukkan sekarat. Terus yang kedua, hubbil aish, cinta kehidupannya, cinta dunia. Cinta dunia, dalam hadis yang lain apa? Cinta dunia takut mati. Itu dua penyakit umat. Maka kata Nabi, wa satahawwaluna an dzalik. Kemudian setelah muncul dua penyakit itu, kata Nabi, kalian akan berpindah, akan berubah. Fala ta'murun bima'ruf wala tanhaun an munkar. Kalian tidak lagi amar ma'ruf nahi munkar, karena sudah tadi muncul kejahilan, kebodohan. Bahkan sekarang ini orang yang amar ma'ruf nahi munkar, ya, benar-benar itu malah diberontak, tidak diperbolehkan, ya. Seperti pengajian malah sekarang, ya, tidak setuju, dikatakan ini adalah kesyirikan. Itu kan bentuk amar ma'ruf nahi munkar, namun tidak setuju, ya. Dan juga ikhwan, amar ma'ruf nahi munkar yang benar adalah amar ma'ruf yang sesuai dengan kawaid, sesuai dengan kaidah-kaidah. Seperti misalnya amar ma'ruf nahi munkar tidak boleh dengan melalui tangan kecuali bagi yang memiliki hak wilayah, kekuasaan. Tidak boleh melakukan amar ma'ruf dengan kekerasan tangan, tindakan fisik, kecuali yang memiliki hak wilayah, kekuasaan. Seperti penguasa pemerintah atau aparat baru boleh. Aparat boleh menghancurkan tempat-tempat kemungkaran, namun individu, kelompok, golongan, ormas tidak boleh melakukan anarkis dalam menindak kemungkaran. Yang boleh hanya yang punya wilayahnya, seperti kita. Boleh tidak kita dengan tangan? Boleh kalau kita punya kuasa, seperti di dalam rumah tangga kita. Kepada anak dan istri boleh kita pakai tangan, boleh kita menghancurkan, ya. Misalnya istri kerjanya nonton TV terus, boleh nggak kita pecahkan TV-nya? Boleh tidak? Ya janganlah, rusaklah jemaah. Ya. Istri kerjanya nonton terus, ya nasihati. Cuman kita berhak untuk menjual TV itu, ya, jual saja, jangan dirusak aja mah. Jual saja. Kalau memang mengganggu dalam rumah tangga ada TV itu, ya, anak ngompol dibiarkan, sarapan urung ono, masak siang juga belum, gara-gara nonton sinetron terus misalnya, wah ini musibah. Wes, pergi ke pasar loak jual, sudah nggak ada TV lagi. Itu hak kita. Tapi antum lihat istri tetangga nonton TV terus, untuk ambil jual, boleh tidak? Tidak boleh, itu punya wilayah masing-masing. Nah kita ini ada ormas yang kerjanya suka apa? Nahi munkar, namun dengan cara menghancurkan tempat-tempat maksiat, nggak boleh. Itu bukan haknya, itu haknya negara, hak aparat begitu tuh. Aparat boleh menghancurkan tempat maksiat, menghancurkan diskotik, ya, dan itu memang tugasnya seharusnya dalam Islam. Termasuk yang membubar-bubarkan pengajian itu tidak boleh ormas. Tidak boleh individu, tidak boleh ormas. Yang berhak membubarkan pengajian-pengajian sesat itu hanya pemerintah dengan majelis ulamanya. Tidak boleh setiap kita, wah ini sesat, bubarkan, nggak boleh. Nanti setiap beda sedikit pemahaman, bubarkan, sesat, nggak boleh. Yang berhak menetapkan sesat adalah dia, pihak majelis ulama. Dan nanti yang berhak membubarkan, menutup paksa adalah pemerintah. Kan enak Islam demikian, ikhwan. Ya, jadi akan berubah nanti, muncul tidak lagi beramar ma'ruf bernahi munkar. Isya? Baik, fadhal. Adzan dulu. Allah Akbar.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, summa amma ba'd. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ketika suasana dan keadaan sudah tidak lagi baik di akhir zaman tersebut, maka kata Nabi, kalian tidak beramal ma'ruf, kalian tidak berjihad lagi di jalan Allah. Maka kata Nabi, al-qa'imuna yawma idzin bil kitabi was sunnah, maka orang yang menegakkan saat itu berpegang dengan agama berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, lahum ajru khamsina siddiqan. Nah, ini dia. Maka bagi mereka mendapat pahala 50 as-siddiq. Ini 50 para sahabat. Di antara sahabat digelari dengan as-siddiq. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, minna au minhum? Ya Rasulullah, minna au minhum? 50 orang dari golongan kami atau dari golongan mereka sendiri? Kata Nabi, la, tidak, bal minhum, bal minkum, tidak, kata Nabi, justru dari golongan kalian. Sebagaimana tadi disebutkan bahwa pahala 50 orang sahabat bagi orang yang berpegang teguh di atas Al-Quran dan Sunnah di akhir zaman. Kemudian Ani Zuhri qala kana man madha min ulama'ina yaqulun al-i'tisam bi sunnah najatun. Ini perkataan-perkataan yang wajib antum hafal ya kawan. Ya, karena ini dalil yang pertama. Yang kedua, ini adalah merupakan busyra, kabar-kabar gembira hal seperti ini. Berkata Az-Zuhri, al-i'tisam bi sunnah najatun. Berpegang dengan sunnah itu adalah najah, keselamatan. Di dunia selamat dari kesesatan, dari penyimpangan dalam agama ini, dan di akhirat selamat dari azab, dari api neraka tentu. Ya. Wa qala Malik, Imam Malik juga berkata, as-sunnah, perhatikan perkataan Malik, ini tolong dihafal juga perkataan Imam Malik ini. As-sunnah safinatun Nuh. Sunnah itu kapalnya Nabi Nuh. Jadi ini ibarat kapalnya Nabi Nuh. Man raqibahan naja, siapa yang naik ke kapalnya, jadi dia ada di atas sunnah ini, mengikuti sunnah ini, dia selamat. Sebaliknya, wa man takhallafa anha ghariqa, kalau dia tertinggal oleh kapal ini, tidak mau masuk di atas sunnah, maka dia akan tenggelam. Tenggelam di dunia maksudnya jatuh kepada kesesatan, dan tenggelam hanya di akhirat jatuh kepada kebinasaan, waliyadzubillah. Saya ulangi perkataan Malik, di situ juga ada, nanti antum pasti tanda kemudian dihafal. Ya, as-sunnah safinatun Nuh, man raqibaha naja wa man takhalafa ghariq, wa man takhalafa anha ghariq. Berkata Imam Al-Auza'i, di zaman Imam Al-Auza'i ini zaman jadi atba'ut tabi'in, di generasi awal masih, tapi Imam Al-Auza'i sudah mengatakan, apa kata beliau, perhatikan, laisa hadha zaman ta'allum, subhanallah ya, hadha zaman tamassuk. Kata Imam Al-Auza'i, padahal itu Imam Al-Auza'i jauh sebelum kita, ribuan tahun. Ya, Imam Al-Auza'i sejaman dengan imam di atas imam yang 4. Imam Al-Auza'i atba' tabi'in, atba' tabi'in, jadi setelah tabi'ut tabi'in. Apa kata Imam Al-Auza'i? Zaman ini, kata beliau, itu bukan zaman belajar lagi, bukan, tapi sudah zaman berpegang dengan sunnah ini. Artinya apa berjamaah? Artinya sekarang di zaman banyak fitnah, zaman yang harus betul-betul kita berpegang dengan sunnah. Di zaman fitnah, di zaman beliau, padahal bagaimana apabila melihat di zaman kita sekarang yang banyaknya aliran dan penyimpangan. Ya, itulah 8 poin dari apa yang disampaikan oleh Muhammad. Lalu kita ambil faedah yang pertama, ikhwan, fihi masail, beberapa masalah, yakni faedah. Al-ula, fadlu tamassuk bi sunnah, keutamaan berpegang teguh dengan sunnah. Dan antum catat, di antara keindahan dan keberkahan berpegang dengan sunnah yang tidak dicantumkan oleh mu'alif di sini adalah, ikhwan, bahwa fittiba'i sunnah wa luzumiha salamatun minad dhalal. Berpegang dengan sunnah itu selamat dari kesesatan. Mana dalilnya? Antum ingat dalilnya? Taib. Catat, yang pertama An-Nur 54. Jadi berpegang dengan sunnah selamat dari kesesatan. Ya. Catat surat An-Nur 54. Allah berfirman, "Wa in tuti'uhu tahtadu." Kata Allah,
Dan jika kalian taat kepada Nabi Muhammad, ittiba kepada Nabi Muhammad, berpegang dengan sunnah, Allah janjikan tahtadu, kalian mendapat petunjuk. Niscaya, pasti kalian mendapat petunjuk, tidak akan sesat kalian. Apalagi dikuatkan dengan hadis yang antum sering dengar hadisnya, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima falan tadhilu abada, kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan dua perkara yang jika kalian berpegang teguh kepada dua perkara tersebut, falan tadhilu abada, kalian tidak akan sesat selamanya. Apa itu yang dua perkara? Kitab Allah wa sunnati, kitab Al-Quran dan sunnahku, kata Nabi. Maka apa faedahnya di sini? Anna fi tibai sunnah wa luzumiha tahsilul hidayah wassalamatu minad dhalal, mendapatkan petunjuk dan selamat dari kesesatan, selamat dari kesesatan. Makanya kata Syekh Sa'di ketika menafsirkan ayat wa in tuti'uhu tahtadu, jika taat kepada Rasul akan berpetunjuk, kata beliau fala sabila lakum ilal hidayah illa bi ta'atihi, fala sabila lakum ilal hidayah illa bi ta'atihi, tidak ada jalan keselamatan kepada petunjuk kecuali dengan kalian mentaatinya. Ya, taib. Kemudian berpegang dengan sunnah juga adalah di antara faedahnya yang tidak disebutkan oleh mu'alif di sini adalah an-najah minal furqah, an-najah minal furqah, selamat dari perpecahan, yang mana perpecahan itu diancam oleh Allah, oleh neraka. Baik, berikutnya asaniyah ajru, antum lihat di kitabnya, ajru tamassuk bis sunnah, pahala orang yang berpegang dengan sunnah. Apa kata mu'alif tadi? Pahalanya dengan hadis-hadis, mendapat pahala 50 orang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari hadis Anas kita tahu, kata mu'alif yang ketiga, ats-tsalisatu min alamat ahli sunnah, diantara ya, bukan semua tapi diantara saja tanda ahli sunnah, al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wal jihad fi sabilillah, yaitu amar ma'ruf nahi munkar dan jihad di jalan Allah. Ini poin penting, ikhwan. Kalau kita tidak amar ma'ruf nahi munkar, maka akan muncul kerusakan di muka bumi ini. Maka bisa jadi selamatnya bangsa ini, Indonesia, karena sebab banyak ulama-ulama yang beramar ma'ruf nahi munkar, namun dengan cara yang benar, berdakwah, mengajak manusia bertauhid kepada Allah, melarang manusia berbuat syirik, ya. Bukan dengan cara amar ma'ruf sebagian dilakukan oleh ormas, ya, menghancurkan teman-teman maksiat yang justru itu menimbulkan fitnah. Karena bukan hak kita. Kalau semua orang bebas menghancurkan, wah, kacau negeri ini, jemaah. Maka dan juga tidak perlu ada, sekarang ini kan ada ormas punya, setiap ormas punya apanya itu, punya kayak aparat begitu, punya tentara gitu, apa-apaan itu. Kita sudah punya aparat, tidak usah ormas punya aparat sekarang ini. Sampai ada, ya, lambangnya juga di sini, ada lorengnya juga, itu apa-apaan, ya. Kalau bisa itu tidak perlu ada. Itu saya usulkan ke pemerintah, harusnya tidak perlu ada hal seperti itu. Untuk apa fungsinya? Hansip kan ada juga, dibuat hansip, ya, ada hansip kan. Kalau hajatan yang jaga kendaraan ada hansip, sudah. Ada satpol pp juga itu resmi, ya. Kenapa harus buat ormas? Jadi saingan, bahkan ada latihan militer segala, ya. Kasihan nanti yang masuk militer jadi nggak jadi akhirnya karena latihan di sana akhirnya. Waliyadzubillah. Tapi cukup jamaah sekalian, ini yang bisa kita sampaikan. Masuk insyaallah ke bab yang berikutnya, yaitu bab yang ke-10 jemaah, ya. Nah, keutamaan bersabar, fadlus sabri ala sunnah, keutamaan bersabar di atas sunnah. Kenapa harus bersabar? Karena orang yang berpegang dengan sunnah itu akan mendapatkan gangguan, akan mendapatkan ujian dan cobaan, pasti itu. Maka harus siap-siap apa? Bukan perang, siap-siap sabar, bersabar. Taib, Allah alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.